Selamat datang di cerita pendek Mia. Semoga kita selalu bahagia dan sehat semuanya. Sebelum kita lanjutkan ceritanya, jangan lupa untuk like, comments, share, dan subscribe. Terima kasih. Istri yang tak lagi dipandang. Rina terdiam memandangi dirinya di depan cermin. Rina teringat masa-masa di mana Ardi suaminya dahulu selalu memujinya. Kamu sangat cantik, Rina. Begitu kata Ardi saat itu. Rina pun tersenyum malu, tetapi sangat bahagia. Ardi begitu penyayang, perhatian, dan selalu manis terhadap dirinya. Dulu, dia memujaku setiap hari, sekarang bahkan menatap mataku pun enggan. Setelah melahirkan anak pertama mereka, tubuh Rina berubah. Bekas luka operasi, lingkar hitam di mata, dan tubuh yang tak lagi seramping dulu, membuatnya jarang bercermin. Tapi yang paling menyakitkan bukan perubahan fisik itu, melainkan sikap suaminya, Ardi. Dulu, Ardi selalu memuji Rina. Kamu wanita tercantik yang pernah kutemui, katanya. Tapi kini, Ardi mulai pulang larut malam, enggan menatap mata Rina, dan lebih sering sibuk dengan dirinya sendiri dan ponselnya. Setiap kali Rina bertanya kenapa sekarang Ardi hanya sibuk dengan HP-nya, dan semakin sering pulang telat, jawabannya selalu sama. Aku capek, Rin, jangan banyak tanya. Aku tahu, dia mulai dekat dengan perempuan lain, yang masih muda, masih segar, dan penuh pesona. Sementara aku hanya ibu rumah tangga yang setiap hari berjuang menjaga rumah dan anak, tanpa bantuan, tanpa pujian, dan Ardi tidak melihat itu semua. Akhirnya Rina ia memilih untuk diam. Ia memilih mengurus bayinya, rumahnya, dan hatinya yang terus remuk perlahan. Suatu hari Ardi benar-benar pergi, meninggalkan Rina hanya dengan secarik pesan, "Maaf, aku butuh bahagia. Kamu bukan Rina yang dulu, aku tidak bisa bersama kamu lagi," tulis Ardi. Air mata Rina tak terbendung, hatinya hancur. Rina tahu Ardi berubah, tetapi dia tidak menyangka kalau Ardi akan benar-benar setega ini terhadap dirinya dan putri kecil mereka. Hanya ini yang bisa kamu lakukan, Mas, meninggalkan tanggung jawabmu terhadap kami, hanya dengan selembar surat? Bisik Rina berbicara kepada dirinya sendiri. Tiba-tiba Rina tersadar, begitu mendengar putrinya menangis. Tidak, pikir Rina, aku harus kuat. Aku harus bisa demi anakku, ucap Rina pada dirinya. Aku memang hancur, tapi aku tidak mati. Aku harus bangkit, demi anakku, demi diriku sendiri. Rina mulai berdiri di depan cermin dan berkata pada dirinya sendiri, "Kamu bukan tidak cantik, kamu sedang hebat menjalani peran baru, sebagai ibu, sebagai wanita kuat." 2 tahun berlalu, Rina kini mandiri. Ia membuka usaha catering rumahan yang berkembang lewat media sosial. Wajahnya sering muncul di layar ponsel orang lain, bukan sebagai istri yang ditinggalkan, tapi sebagai ibu pejuang yang menginspirasi. Rina sangat bahagia melihat kenyataannya dia bisa bangkit dengan jalannya sendiri. Bahagia melihat putri kecilnya tumbuh sehat dan pintar. "Engkaulah semangat hidupku," nak ucap Rina sambil mengelus rambut putrinya yang tersenyum manis memandang Rina. Hingga satu hari, seseorang datang ke toko kuenya. Dari kejauhan Rina melihat dan merasa mengenal orang tersebut. Ardi, ia datang kembali. Usahanya bangkrut. Perempuan yang dikejarnya pergi meninggalkan Ardi dalam kejatuhannya. Ardi terlihat sangat berbeda dan tidak terurus. Rina cukup terkejut, tetapi memilih untuk membiarkan Ardi untuk berbicara. Ardi wajahnya penuh penyesalan. "Aku salah, Rin. Aku butuh kamu. Maafkan aku, mohon Ardi." Rina menatapnya dan berkata, "Maaf. Iya, aku sudah memaafkanmu, Mas. Itu aku lakukan bukan untukmu, tetapi untuk diriku sendiri agar aku bisa hidup tenang tanpamu. Tetapi aku bukan Rina yang dulu. Aku lebih kuat sekarang. Aku cukup untuk diriku sendiri dan anakku. Kami sudah cukup bahagia sekarang tanpamu," kata Rina. Ardi terdiam, tidak bisa berkata apa-apa lagi. Akhirnya Ardi pergi membawa penyesalannya yang sudah terlambat. Sementara Rina hanya bisa tersenyum dan bersyukur atas kekuatannya untuk bisa bangkit dari kehancuran hidup di masa lalunya. Rina berpesan, jangan pernah mengabaikan wanita yang rela berkorban demi cinta. Karena ketika ia bangkit, ia tak akan pernah menoleh ke belakang lagi.